Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Haleluya, semangat saudara-saudara. Hari ini hari yang istimewa karena kita sedang mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan di tempat kita masing-masing, saudara-saudara ya. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita bangkit dalam kegerakan baca Alkitab tiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Karena dengan demikian saudara ya, kita diberkati, kita mengalami di mana janji firman Tuhan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Engkau yang ajaib dan luar biasa. Kami memuji Engkau, Allah yang Maha Kudus. Layak dipuji, layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja. Juru selamat kami, penebus kami, Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau ya dan amin. Kami percaya janji-janjimu ya dan amin terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami bersyukur hari ini hari yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Hari yang penuh dengan terobosan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Glory, haleluya Yesus. Mari kita berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, shalom, shalom. Halo, apa kabar Ibu Misri Maria? Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Karena kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan rohani buat kita. Dan firman Tuhan itu membersihkan hati, jiwa, roh dan pikiran kita. Dan firman Tuhan itu terang bagi langkah kehidupan kita ya, pelita bagi kaki kita. Mari kita maju dalam
kegerakan baca Alkitab setiap hari saudara-saudara, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih ya Ibu Misri Maria, silakan di follow Pendeta Raymond Mantik. Nah, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap dan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak Tuhan harus siap menghadapi yang namanya peperangan rohani. Anak-anak Tuhan harus siap menghadapi peperangan rohani. Ya, saya mau kasih judul anak Tuhan pemenang dalam peperangan rohani. Ya, anak Tuhan pemenang dalam peperangan rohani. Apakah Anda sering merasa terintimidasi dalam hidup saudara? Anda merasa, saya udah tua, saya sendiri. Anda merasa takut, Anda merasa gelisah, atau Anda merasa Anda penuh dengan dosa dan berkata, aduh saya penuh dosa, dosa saya tidak mungkin diampuni dan sebagainya. Dengar baik, anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang menang atas segala pertempuran rohani. Jadi setiap hari saudara-saudara, kita berjumpa dengan namanya peperangan rohani. Setiap hari kita berjumpa dengan yang namanya apa? Peperangan rohani. Peperangan rohani ini terjadi paling dahsyat di mana saudara? Di pikiran kita. Ya, di pikiran kita. Ya, kita setiap hari ada tawaran untuk ya membenci bisa, untuk berpikir kotor juga bisa, berpikir jahat juga bisa. Setiap hari itu bisa datang kepada kita. Datang tak diundang, pergi tak diusir juga bisa jadi saudara. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita berhadapan dengan namanya peperangan roh. Karena musuh kita bukanlah melawan darah dan daging,
Tapi musuh kita di sini dikatakan, ya, ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, jadi saudara, musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah, ya, roh-roh di udara, penguasa kegelapan. Makanya saudara, penting sekali kita sebagai anak Tuhan untuk menyadari ini, saudara, ya, bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kalau saudara ada berantem suami istri, ingatlah pasanganmu bukanlah musuhmu. Kalau ada berantem di jemaat, ingatlah jemaat itu bukan musuh. Atau sama saudara, keluarga, itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah roh-roh di udara, roh-roh kerajaan kegelapan. Ya, makanya saudara, kita harus jadi kuat di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus mengumpamakan kalau roh jahat itu keluar dari dalam diri seseorang dan dia mengembara kemana-mana, cari tempat untuk dia diam, untuk berdiam, saudara, dan dia tidak menemukan, maka saudara, dia akan kembali, coba lihat, tengok, wah, ini tempat yang saya tinggalkan masih rapi tersusun ini, belum ada yang tinggal, ini masih kosong. Maka dia akan panggil 7 roh lebih jahat lagi untuk masuk bersama-sama dalam orang itu. Jadi makanya saudara, kita anak-anak Tuhan jangan biarkan hati kita kosong. Kita harus undang Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Apabila ada orang membukakannya, maka aku akan masuk ke dalam, ya, dan bersekutu dengannya. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita, kita boleh berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Amin. Sehingga kita boleh berani, kita boleh kuat, dan ya, luar biasa saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus menang dalam setiap peperangan rohani. Dan setiap detik, setiap momen kita berhadapan dengan peperangan rohani di dalam pikiran kita. Dan peperangan paling dahsyat itu di pikiran, ya. Ya, tadi kita baru selesai juga doa terobosan doa sepakat di garis di jalur merah, ya, ramai saudara. Orang-orang berdoa bersama-sama bersekutu. Nah, jadi saudara, ada orang-orang yang bertanya, aduh pendeta, saya sudah sendiri sekarang, anak-anak sudah tua, anak-anak sudah nikah semua, sudah berkeluarga, saya sendiri di rumah. Ya, kadang-kadang kita bisa merasa takut sendiri, apalagi kalau sudah berumur, saudara. Tapi kalau kita ada Tuhan, roh yang ada pada kita lebih besar dari segala macam roh yang ada di dunia ini. Ya, janganlah takut. Ya, makanya kata jangan takut ini menurut orang yang mengadakan penelitian di dalam Alkitab, ada sekitar 365 kali dalam sepanjang dalam Alkitab kata jangan takut, ya. Seolah-olah setiap hari Tuhan mau berkata, jangan takut, aku ada bersamamu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Haleluya. Dan Yesus dahsyat, ya. Saya juga mau menyapa Ibu Judi Elsie Palunsu.
Terima kasih ya. Ada juga Pendeta Henry Paliama. Semangat, semangat, semangat. Mari kita bertekun dalam membaca Alkitab setiap hari ya. Minimal 1 pasal sampai 3 pasal ya. Dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Nah saudara, tema kita hari ini adalah orang Kristen menang dalam setiap peperangan rohani. Orang Kristen harus menang, jangan mau jadi orang yang kalah. Karena kenapa saudara? Kita sudah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Anda sudah dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Itu takdir saudara. Destiny, destiny. Saya mau bilang destiny sampai susah aja mau bilangnya. Itu destiny saudara, takdir saudara. Anda itu lebih dari pemenang. Makanya saudara, mindset kita harus rubah. Karena peperangan kita saudara ya, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Penghulu-penghulu di udara. Yang datang ya, silih berganti saudara, datang mengintimidasi kita. Anak Tuhan lebih dari pemenang. Anak Tuhan harus menang dalam setiap peperangan rohani. Karena apa saudara? Kita lebih dari pemenang. Makanya kita boleh berkata dalam Efesus 6 ayat 10. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Haleluya. Ya tadi di gerakan terobosan doa sepakat di jalur merah. Ada yang bertanya, aduh Pak Pendeta, anak-anak saya sudah menikah semua, saya sendirian di rumah. Dan ibu itu dia mengatakan, saya merasa takut, saudara ya. Wow, ya ternyata orang juga bisa merasa takut, saudara. Merasa takut sendiri karena sudah tua. Ya. Ini intimidasi saudara. Tapi saya bilang sama ibu itu, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bangkitkan iman dan perkatakan, saya tidak sendiri. Tuhan menyertai saya sampai kesudahan zaman. Saya anak-anak Tuhan. Bangkitkan iman. Dan apa saudara? Punya komunitas. Ya kayak kita ini ada komunitas. Setiap hari kita jumpa lewat kegerakan baca Alkitab setiap hari. Ya. Kegerakan baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal lewat Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Saya juga mau menyapa Pastor Cynthia Tumundo. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle bersama Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi anak Tuhan, kita harus menang dalam setiap peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu real setiap hari. Setiap saat, setiap detik. Itu real di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya, entahkah rasa takut datang, intimidasi, Anda berdosa, Anda tidak bisa diselamatkan. Ada lagi intimidasi itu macam-macam saudara. Yang bisa bikin orang stres, orang mau bunuh diri, orang mau menyerah, putus asa, kecewa. Atau orang yang mau membenci dan marah. Itu intimidasi datang saudara. Dan peperangan-peperangan rohani terjadi. Dan setiap saat saudara, seperti gerbang-gerbang neraka terbuka ya. The gates of Hades terbuka di sekitar kita saudara. Tapi kita bersyukur, anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Makanya kita harus menang dalam setiap peperangan rohani kita. Amin. Bagaimana kita menang saudara ya? The gates of Hades ya. Pintu gerbang amarah, pintu gerbang ketakutan, pintu gerbang kegelisahan. Itu bagaikan the gates of Hades yang mau menelan kita, mau menarik masuk kita dalam kegelapan. Tapi kita anak-anak Tuhan hidup oleh pengakuan iman kita. Amin. Kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, oleh kekuatan kita. Karena itu firman Tuhan sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita diberkati karena kita mengandalkan Tuhan.
Kita diselamatkan oleh kemurahan Tuhan. Dan cara kita menerima keselamatan dari Tuhan lewat apa, saudara? Lewat kita menerimanya, lewat pengakuan iman kita. Makanya saudara ya, penting sekali kita punya pengakuan iman ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Jika orang percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati ya, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, maka orang itu akan diselamatkan. Ya toh? Jadi pengakuan iman kita penting, saudara. Perkatakan perkataan iman kita kepada Tuhan. Ini penting sekali ya. Saya mengalami ya. Setiap kita punya masing-masingnya. Setiap orang punya masing-masingnya. Setiap orang punya pikulan masing-masing, punya salib masing-masing ya. Saya sedikit bersaksi ya, barangkali saya sudah saksikan, tapi saya mau saksikan lagi. Karena ini bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan Yesus dahsyat. Karena Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi kalau saudara mau cari bukti kemahakuasaan Tuhan, nggak perlu jauh-jauh. Saya buktinya, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Apa? Ya, Tuhan Yesus memelihara hidup saya. Saya buktinya, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Apa? Saya disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, itu luar biasa, saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Waktu saya ya cerita sedikit, saya mengalami osteoartritis beberapa tahun lalu. Saya tidak bisa tidur, saya lumpuh, saudara. Beberapa bulan, saya lumpuh, saudara. Saya harus ada di kursi roda dan kerja saya terbaring di tempat tidur. Dan dokter berkata, Pak, ini terlalu dini, Bapak masih usianya 40-an. Masih terlalu dini, ini sakitnya orang 60-70 tahun ke atas. Dan dokter tambah lagi bilang, saudara, setelah di cross check kedua dari rumah sakit yang ada di Advent ke rumah sakit yang ada di rumah sakit Kandau. Dokter di sana juga bilang, Pak, ini udah nggak bisa sembuh ini, Pak. Waduh, tambah kepikiran, saudara. Kepikiran, kamu sudah mau mati, kamu begini, begitu, dan sebagainya. Macam-macam intimidasi datang di pikiran, saudara. Ya, saudara pernah mengalami intimidasi di pikiran saudara? Ya, karena peperangan rohani itu real. Setiap momen, setiap detik itu bisa datang tak diundang, pergi tak diusir juga bahkan. Ya, setiap kita mengalami peperangan rohani kita masing-masing. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kalau kita ada dalam Tuhan, kita boleh berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, waktu saya bergumul dengan osteoartritis saya waktu itu, ya, saya berpikir, pikiran datang, kamu sudah mau mati, kamu begini, begitu, dan sebagainya. Saya nggak bisa tidur, saudara. Badan saya langsung turun jauh. Ya, kaki saya susut mengecil, saudara. Waktu itu. Tapi, saudara ya, makanya penting sekali kalau kita ada baca Alkitab tiap hari. Firman Tuhan ini mendengung di telinga saya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya perkatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu saya perkatakan. Lalu datang lagi perkataan firman Tuhan di dalam di dalam pikiran saya, di dalam hati saya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan saya perkatakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara, bagaimana kita mengalahkan peperangan-peperangan kita, saudara ya? Lewat pengakuan-pengakuan kita. Ini luar biasa, saudara ya. Jadi saudara, waktu saya sakit itu ya, saya mengalami mujizat yang luar biasa. Saya mengalami pemulihan, kesembuhan, speed recovery, ya, yang tadinya dokter bilang ini terapi harus 1 tahun, saya 1-2 bulan saja sudah bisa berjalan, saudara.
Dan saya juga bersyukur ya, ada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada di sini datang berkunjung dan berdoa. Itu menguatkan sekali, saudara. Doa-doa itu menguatkan sekali. Jadi saudara, makanya juga penting kita baca Alkitab setiap hari. Kenapa saudara? Karena itu yang akan berbicara di hati kita. Apa yang berbicara di pikiran saudara? Masalahnya saudara, ya iman tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Tapi dengar baik, apa yang kau taruh di dalam pikiranmu itu juga akan bertumbuh. Ya, apa yang kau taruh dalam pikiranmu itu juga yang akan bertumbuh saudara. Jadi kalau engkau taruh perkataan intimidasi, seperti saya sudah mau mati, mau bunuh diri, mau apa, itu yang bertumbuh di dalam pikiran saudara. Atau saya sakit, saya tidak berdaya, tidak ada jalan keluar, ada macam-macam intimidasi datang. Ya, saya juga menyapa Ibu Oktaviani Ago. Ya, terima kasih, maju ke gerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan harus menjadi pemenang dalam setiap peperangan rohani? Firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bagaimana supaya kita harus menang? Kita harus ada perlengkapan, saudara. Ya, kalau kita tidak punya perlengkapan, kita mau melawan dengan iblis pakai apa? Kita mau melawan intimidasi iblis pakai apa, saudara? Akan gampang kita dihancurkan, saudara. Tapi kalau kita ada perlengkapan daripada Tuhan, kita bisa mengalahkan intimidasi iblis, kita bisa mengalahkan setiap panah api si jahat. Ya, jadi sekali lagi musuh kita bukan darah dan daging. Suami-suami dengar baik, istri-istri dengar baik. Musuh kita bukan darah dan daging. Jadi kalau ada berantem-berantem di rumah, ada gesekan di rumah, pandanglah istrimu, dia bukan musuhmu. Pandanglah suamimu, dia bukan musuhmu. Kalau ada berantem-berantem di jemaat, ingat, jemaat itu bukan musuhmu. Yang menjadi musuh adalah apa? Roh yang bekerja di balik semuanya itu. Roh yang bekerja di balik semuanya itu. Karena apa? Roh-roh itu paling senang ada dalam tubuh manusia. Kalau dia tidak ada dalam tubuh manusia, ya, dia tidak bisa bikin apa-apa. Paling tidak dia hanya bisa menggoda, mengintimidasi dari luar. Ya, tapi kalau dia ada dalam tubuh, dia bisa membunuh, bisa mencuri, bisa membinasakan, segala macam rupa. Kejahatan bisa terjadi, saudara. Nah, anak Tuhan ya harus menang dalam setiap peperangan rohani. Anak Tuhan harus menang dalam setiap peperangan rohani. Makanya di sini firman Tuhan katakan bagaimana supaya kita menang atas setiap peperangan rohani, harus ada dengan perlengkapan senjata Allah. Ya. Ya, misalnya saya kasih contoh. Kita harus pergunakan perlengkapannya. Kita nggak mungkin ke kebun bawa pensil untuk nyangkul. Kita harus pakai cangkul. Atau lebih canggih lagi pakai traktor. Waduh, pakai traktor cepat, saudara. Ya, gitu. Jadi alat Anda menentukan juga, saudara. Alat Anda dan bagaimana Anda menggunakan alat Anda. Perlengkapan Anda. Ya, kalau kita kerja zaman sekarang ini, dulu ada mesin tik, saudara. Ya, kalau masih sempat lihat mesin tik berarti dia sudah tua. Saya masih lihat mesin tik sempat ya. Anak-anak sekarang udah nggak ngerti mesin tik mereka. Ya, sekarang sudah lebih canggih, saudara. Sekarang ini malah bukan ketik, saudara bicara aja dia udah ngetik sendiri. Ya, jadi Anda bisa bicara, menulis lewat mulut,
menulis lewat mulut, saudara. Luar biasa, saudara. Nah, itu sudah canggih zaman sekarang. Makanya, saudara, kita harus tahu menggunakan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan-perlengkapan senjata Allah buat kita, saudara, supaya kita menjadi pemenang dalam setiap battle rohani, ya, peperangan roh, yaitu, saudara, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Ya, berikat pinggangkan kebenaran artinya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus ada dalam kebenarannya Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus berpegang pada kebenaran Yesus zaman sekarang ini. Ya, hanya kebenaran Yesus yang berlaku kekal. Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Kenapa, saudara, kita harus berikat pinggangkan kebenarannya Tuhan Yesus? Karena sekarang ini, saudara, ateis pun bisa mengaku kebenaran. Setiap agama akan mengaku kebenaran. Setiap aliran pemikiran, bahkan filsafat pun akan mengaku kebenaran. Karena di era postmodernisme ini, kebenaran menjadi subjektif. Ya, ini yang muncul lewat, ya, kemarin yang sempat viral itu, yang Kristen progresif, yang mengatakan menurut gue. Jadi kebenaran itu menurut gue. Kita anak Tuhan, kita punya kebenaran absolut, yang itu kebenaran Injil Kerajaan Allah. Itulah yang kita harus berikat pinggangkan. Ya, karena Paulus memakai ilustrasi baju perangnya tentara Romawi, ya. Ya, tentara Romawi itu baju perangnya itu ada kayak rok itu loh. Itu harus diikat, kalau enggak kedodoran. Ya, seperti itu. Jadi kita harus diikat dengan kebenarannya Tuhan Yesus, supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Haleluya. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan, yang menjadi membuat kita adil, saudara. Baju sirah itu kan baju yang dari besi itu loh, yang kalau dipanah, ya, tidak tembus karena ada besinya. Ya, atau kayak sekarang ini anti peluru, ya, rompi anti peluru, ya, kayak begitu. Ya, walau kena peluru nggak tembus, ya. Jadi iblis juga canggih, saudara, ya. Iblis kalau zaman dulu pakai panah, sekarang pakai senjata otomatis lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita harus ada baju sirah keadilan, ya. Baju sirah atau rompi anti peluru, ya. Seperti itu gambarannya sekarang. Hidup dalam kasih Tuhan. Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, kita akan hidup dalam keadilan dan kebenaran. Wah, ini luar biasa, saudara. Yang berikut, saudara, bagaimana supaya kita menang melawan battle-nya iblis, saudara, peperangan rohani. Kaki kita, ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita harus beritakan Injil, katakan amin, saudara yang percaya. Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Jadi kita harus rela hati memberitakan Injil, saudara. Ya, memberitakan Injil adalah panggilan untuk semua orang. Beritakan firman Tuhan adalah panggilan untuk semua anak Tuhan. Dan Injil yang harus kita beritakan, ya, adalah Injil damai sejahtera, yaitu Injilnya Tuhan Yesus, Injil Kerajaan Allah. Yesus hanya punya satu Injil, yaitu Injil Kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Makanya, saudara, sekarang ini memberitakan Injil lebih enak lagi, ya, karena kita bisa kolaborasi, saudara. Kita nggak beritakan Injil sendiri-sendiri. Kita bisa kolaborasi sebagai tubuh Kristus, sebagai anak Tuhan. Makanya, saudara, ya, seperti saya dikaruniakan memberitakan Injil, mengajar, saya dikaruniakan untuk berkhotbah dan sebagainya. Dan barangkali saudara karunianya lain, tapi bisa beritakan Injil bareng, kolaborasi. Caranya gimana? Mari kita saling bagikan.
kebenaran firman Tuhan. Ya, bagikan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Bagikan pemberitaan daily life kingdom principle. Saya percaya pasti orang akan terberkati. Karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ya, jadi kita memberitakan Injil bersama-sama. Ya, bersyukur sekarang kita nggak memberitakan Injil masing-masing, saudara. Kita memberitakan Injilnya Tuhan Yesus Kristus dan kita beritakan bareng, saudara. Haleluya. Dan ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, kita gunakan perisai iman. Ya, perisai, saudara, supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dengan iman kita memadamkan semua intimidasi iblis. Ya, dengan iman. Makanya saudara, penting sekali perisai iman kita. Banyak orang Kristen sekarang ini, saudara, saya gambarkan perisai iman mereka kecil. Kenapa kecil? Karena iman mereka tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena tiap hari tidak dirawat dengan firman Tuhan. Ya, iman kita harus dirawat dengan apa, saudara? Firman Tuhan. Karena iman akan tumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan iman kita. Banyak orang Kristen gampang kalah dalam kehidupannya. Gampang putus asa dalam kehidupannya. Gampang mengasihani diri. Gampang kecewa. Gampang membenci. Karena apa? Perisai iman mereka kecil, saudara. Saudara, dengar baik-baik. Apa yang kau dengar, itu yang akan tumbuh di hatimu, di pikiranmu. Jadi kalau kau dengar suara intimidasi, maka dia yang akan semakin besar. Ya, banyak orang yang senangnya membesarkan masalah. Masalah saya paling besar. Jadi memang kelihatan lebih besar. Bukannya dia besarkan Tuhan, ya memang saya ada masalah, saya terima fakta, kenyataan, tapi saya punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah. Kalau Anda seperti itu, Anda sudah menang atas peperangan rohani. Tapi ada banyak orang Kristen yang dia besar-besarkan, wah kamu sih nggak ngalamin seperti gua, masalahmu kecil, masalah saya besar. Yang dia besar-besarkan masalahnya dia, bukan Tuhan yang dia besarkan. Tapi masalahnya dia. Apa yang kau makan itu bertumbuh di dalam diri saudara, ya. Apa yang kau makan menjadi daging dalam diri saudara. Makanya saudara, kalau saudara tampung terus pikiran intimidasi, membesar-besarkan masalah, ketakutan, kebimbangan dan sebagainya, itu yang akan jadi besar dalam pikiranmu. Tapi kalau engkau, ya, semakin hari perkataan firman, perkataan iman, luar biasa, ya. Seperti tadi, ya, waktu saya sakit itu, saya rasa sudah mau mati, apalagi dokter bilang kamu tidak akan sembuh. Saya nggak bisa tidur bermalam-malam, sudah nggak bisa tidur, mikir terus, menangis, Tuhan tolong saya. Intimidasi iblis datang, kamu sudah mau mati, kamu begini, kamu begitu. Ya, barangkali juga saudara ada intimidasi, ya, yang membuat saudara takut, gelisah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan-keadaan seperti itu, saudara, firman Tuhan datang mendengung di hati dan pikiran, berkata, jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat dalam kekuatan kuasanya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, makanya saudara, perisai iman kita jangan kecil, saudara. Kalau boleh besar, saudara, ya. Apa yang membuat orang-orang Roma, tentara Roma itu canggih sekali pada zamannya? Karena mereka punya perisai yang luar biasa, saudara, ya. Dan perisai itu kalau mereka kumpul bareng, saudara, bisa jadi kayak benteng. Yang tidak bisa ditembus, saudara. Dan mereka maju kelompok-kelompok, saudara. Makanya kita perlu sekali, ya, ada persekutuan.
supaya kita saling menguatkan satu sama lain. Mereka maju bersama-sama. Mari kita maju dalam kegerakan, saudara. Apa yang kau makan itu yang akan bertumbuh di dalam diri saudara, menjadi daging saudara. Makanya saudara, penting sekali kita ada firman Tuhan setiap hari supaya iman kita tumbuh. Maju dalam kegerakan daily life kingdom principle. Ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan apa saudara? Baca Alkitab. Bersekutu bersama. Saling belajar satu sama lain. Saling memuridkan satu sama lain. Sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa saudara-saudara. Amin. Jadi perisai iman saudara sekarang ini, kalau saudara bayangkan perisai iman saudara sebesar apa? Ya, perisai iman anak-anak kecil atau semakin hari semakin besar karena ada firman Tuhan. Ingat, cuma firman Tuhan yang dapat menumbuhkan iman saudara dan hanya Yesus yang dapat menyempurnakan iman saudara. Ya, saya selalu diberkati ya. Makanya ya, lihat ini di Ibrani 12. Ini karena baca-baca Alkitab terus, jadi ada terus di pikiran ya. Di sini, Ibrani 12 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Dahsyat saudara. Makanya kita harus baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena apa? Firman Tuhan itu yang menumbuhkan iman kita. Dan hanya Yesus Kristus yang menyempurnakan iman kita. Ya, saudara, apa yang kau taruh di dalam diri saudara, itu yang akan tumbuh saudara. Ya, apa yang kau belajar itu menjadi kepada saudara. Wow, luar biasa saudara. Maju ke gerakan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan ya. Perisai iman kita saudara. Anda punya perisai sebesar apa saat ini? Anda bayangkan sebesar apa saudara. Haleluya. Dan terimalah ketopong keselamatan, ketopong, helm ya. Helm atau helmet. Ketopong itu helm ya. Kenapa kita perlu ketopong keselamatan? Untuk melindungi pikiran kita. Peperangan rohani paling dahsyat terjadi di mana? Di pikiran saudara. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita punya kepastian keselamatan. Kita diselamatkan oleh rahmat, oleh anugerah Tuhan. Dan kita punya kepastian. Tidak ada mudah-mudahan dalam keselamatan di dalam Alkitab. Tidak ada semoga. Yang ada ya dan amin. Karena Yesus Kristus adalah ya dan amin. Dan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Makanya kita harus ada ketopong keselamatan. Ya, kadang-kadang ada orang terintimidasi, kamu berdosa, dosamu terlalu besar, kamu nggak mungkin diselamatkan. Ya, ada macam-macam intimidasi yang datang dalam peperangan rohani. Tapi kalau kita ada ketopong keselamatan, kita damai, tenang, tentram, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, saudara-saudara. Amin. Dan yang terakhir saudara, ya, dalam perlengkapan senjata rohani, supaya kita menjadi orang Kristen yang menang dalam setiap peperangan rohani, yaitu saudara, pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Haleluya. Mari makanya baca Alkitab setiap hari, karena pedang kita itu kalau kita tahu firman, kita ngerti firman, ya,
Nggak perlu juga kita hafal-hafal ya. Lebih bagus kalau kita ada hafal ayat-ayat Alkitab. Bagus, saudara. Tapi bukan karena kekuatan kita. Tapi kalau kita baca firman terus setiap hari, saudara ya. Kalau Anda hanya baca 6 ayat, cuma 6 ayat itu yang akan diingatkan Roh Kudus bagimu. Tapi kalau Anda ada 100 ayat yang kau baca, maka 100 ayat itulah yang akan diingatkan Roh Kudus padamu. Nah, Roh Kudus menuntun engkau pada kebenaran dan mengingatkan pada apa yang Yesus ajarkan. Dan pedang roh. Nah, saya bayangkan ya, orang-orang Kristen pedang rohnya banyakan kayak pedang pramuka, pisau pramuka. Saudara pernah lihat pisau pramuka toh? Orang-orang Kristen yang malas baca Alkitab, ya, yang dengar firman Tuhan cuma seminggu sekali, itu pedang rohnya kayak pedang pramuka, saudara, kayak pedang pramuka. Kecil, makanya waktu datang peperangan, saudara, dia kalah. Karena apa, saudara? Pedang ini dari semua perlengkapan senjata rohani, semuanya senjata itu defensif sifatnya, ya, bersifat mempertahankan diri. Perisai, helmet, semua itu, baju sirah itu bersifat defensif. Tapi cuma satu yang ofensif, yaitu apa? Pedang. Pedang itu untuk menyerang, saudara, ya, untuk defense dan offense. Banyak orang Kristen pedang rohnya kecil. Kenapa? Tidak baca Alkitab, tidak ngerti isi Alkitab. Ya, saya ada lihat konten-konten di YouTube di luar negeri sana. Ditanya, kamu Kristen? Ada satu ayat Alkitab yang kamu tahu? Nggak tahu. Ngeri, saudara. Apalagi anak-anak sekarang. Kalau sampai ada satu ayat Alkitab aja dia kagak tahu apa-apa. Apa yang mau diingatkan Roh Kudus padanya? Nggak ada, saudara. Ya, tapi kalau kita punya pedang roh, ya, saya pernah pengalaman. Saya sudah ceritakan barangkali, tapi saya mau ceritakan ulang lagi ya. Pada saat-saat dimana saya mau rasa putus asa, rasa menyerah, lemah, ya, saya berkata, Tuhan, saya mau berhenti saja jadi gembala. Wah, gembala banyak masalah, banyak persoalan. Saya nggak kuat, nggak mampu. Saya rasa mau menyerah, dan saya bilang sama istri, kamu aja jadi gembala. Saya mau cari kerja lain, ya, biar kita ada uangnya dan sebagainya. Tapi sementara ibadah, saudara, sementara ibadah penyembahan, Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Lihat, wah, persis saya lihat di atas altar, saudara, pedang berdiri, saudara. Pedang berdiri, dia bercahaya begitu. Lalu di telinga nih bilang, ambil itu pedang, ambil itu pedang. Jadi dalam penglihatan saya, saudara, saya pegang itu pedang, saya tarik, saudara, dan saya pegang. Dari sejak saat itu, saudara, ya, saya mulai baca Alkitab tiap hari. Itu sekitar tahun-tahun 2014-2015, saudara ya. Dan kita mulai rutin daily life kingdom principle itu sejak 2016 sampai sekarang dan seterusnya selama masih ada nafas, saudara. Ya, pedang roh. Kenapa, saudara? Dengan pedang itu kita dapat melawan tipu daya muslihat iblis. Saudara dengar baik-baik ya. Iblis punya taktik atau jurus atau ilmunya iblis paling tinggi itu menggunakan firman setengah benar. Ya, benar setengah. Itu jurusnya iblis. Kalau saudara sudah tahu jurusnya iblis, iblis itu nggak ada apa-apanya. Ya, ingat Yesus aja dicobai iblis pakai firman. Adam dan Hawa dicobai iblis pakai apa? Kan Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi Allah, menjadi seperti Allah. Padahal Adam dan Hawa sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tapi iblis mengasih kebenaran setengah benar. Ini luar biasa. Jadi kalau Anda tidak mengerti firman Tuhan, iblis punya ilmu paling tinggi itu. Dia melawan Yesus pakai apa, saudara? Firman. Ada tertulis, kalau kamu jatuhkan dirimu, maka dia akan menatang engkau.
Tuhan Yesus jawab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan sajalah engkau menyembah. Nah, jadi kalau kita tidak baca Alkitab, pedang roh kita kecil, saudara. Amin. Mari kita jadi anak Tuhan yang baca Alkitab. Gunakan pedang roh. Dan yang terakhir, saudara, dalam segala keadaan, ya, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Dengan berdoa, saudara, kita berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Makanya anak Tuhan yang menang terhadap setiap peperangan rohani harus gunakan semua perlengkapan ini. Makanya saudara ya, kita ada kegerakan terobosan doa sepakat, kita ada kegerakan daily life kingdom principle. Supaya apa, saudara? Supaya kita bersekutu bersama-sama. Supaya kita bertekun bersama-sama dalam doa dan dalam firman Tuhan. Karena apa? Peperangan di luar sana itu dahsyat, saudara. Ya, kalau zaman dulu masih pakai baju sirah iman dan sebagainya. Sekarang zaman sudah canggih, saudara. Senjatanya udah laser. Iblis juga makin canggih, saudara. Makanya jangan kita ketinggalan, saudara. Ya, di tengah-tengah perkembangan teknologi yang makin canggih, saudara, kejahatan makin canggih juga. Orang bisa menipu lewat sosmed. Ya, saya juga pernah kena tipu di sosmed. Orang bisa menipu di sosmed. Makanya hati-hati, saudara, dengan berita-berita hoax, dengan sebaran-sebaran link yang saudara tidak ketahui. Bahaya, saudara. Ya, HP saudara bisa dihack. Akun-akun saudara bisa dihack, uang Anda di rekening bisa ditarik semua. Ya, waspada, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita setiap hari. Anak Tuhan harus menang dalam setiap peperangan rohani. Yang percaya katakan amin. Ya, Anda yang mulai putus asa, Anda yang mulai menjadi lemah, Anda yang mulai terintimidasi, ketakutan, kekecewaan, keputusasaan, kebencian, amarah. Ya, Anda yang mulai diintimidasi dengan kejenuhan, kebosanan dalam melayani Tuhan, kalahkan semua intimidasi iblis, ya. Kalahkan siasat iblis. Dengan apa, saudara? Kenakan perlengkapan senjata rohani, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dalam pelayanan kita hari ini hari yang istimewa. Kita akan melayani di setiap gereja dalam setiap ibadah. Kita maju dengan urapan baru, dengan kekuatan yang baru, dengan perlengkapan rohani yang sepenuhnya, saudara. Supaya apa? Kita tidak diintimidasi oleh iblis. Amin. Anak-anak Tuhan, bangkit. Anda yang diintimidasi dosa, Anda yang diintimidasi stres, depresi, Anda yang diintimidasi dengan ketakutan, ya, putus asa, kejenuhan, segala macam bentuk intimidasi. Gunakan perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kami menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara kami baca Alkitab. Firman Tuhan sudah ajarkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Menang atas setiap peperangan rohani. Menang atas setiap tipu daya iblis. Dengan apa? Dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan, urapi kami, pakai kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami senantiasa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami siap menyambut hari ini dengan semangat. Kami siap menyambut hari ini dengan kekuatan, dengan gairah, dengan iman. Karena kami percaya kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Kami percaya hari ini penyertaan Tuhan sempurna, urapan Tuhan baru ada atas kami. Pertolongan Tuhan dan penyediaan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah sepanjang hari ini ya Tuhan.
Terpujilah nama Yesus, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Engkau pakai dengan kuasa Roh Kudus, urapan baru turun ke atas setiap anak-anak Tuhan. Tuntunan Roh Kudus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, Engkau menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini, kita bersepakat di dalam nama Yesus. Kalau Anda bergumul dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, kita berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, setiap sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sudah sucikan, sudah sembuhkan. Kami percaya Yesus Kristus tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan, kelepasan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang mengalami belenggu-belenggu kegelapan, sakit hati, kemarahan, kebencian, keputusasaan, kekecewaan, kegelisahan, stres, depresi, Tuhan mau melegakan saudara pada hari ini. Tuhan mau membebaskan saudara pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kelepasan, kelegaan yang daripada Tuhan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang menyaksikan pemberitaan ini, mereka yang sedang mengalami berbagai beban-beban dalam hati dan pikiran, kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kelepasan daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberkati keluarga kami, rumah tangga kami menjadi keluarga yang rukun damai, penuh dengan kasih Tuhan, keluarga yang berlimpah, keluarga yang dijadikan berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga yang bergumul dalam percekcokan, dalam perselisihan, bahkan di ujung tanduk perceraian, kami berdoa pemulihan daripada Tuhan terjadi. Kami berdoa transformasi daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi. Transformasi terjadi buat keluarga-keluarga Kristen. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani setiap hari ini. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan. Gereja dimanapun berada yang mengadakan persekutuan ibadah. Hari ini lawatan Tuhan terjadi. Terobosan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjalani hari ini bersama Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari di akun Pendeta Raymond Mantik. Silakan saudara follow. Dan saudara juga bisa subscribe di kanal ya Jalur Merah Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat melayani. Happy Sunday. Haleluya. God bless you.